Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahasan kita tentang kalimah jenis yang pertama, yaitu al-ismu, atau singkat saja kita sebut ism. Ism merupakan jenis kalimah dalam bahasa Arab yang sangat sering kita jumpai dalam banyak teks berbahasa Arab ataupun dalam ucapan-ucapan bahasa Arab. Kalimah jenis al-ism masyhur dalam bahasa kita bisa diterjemahkan dengan istilah kata benda, kata sifat, atau yang lainnya. Dan secara spesifik, al-ism dapat kita definisikan dengan kata yang menunjukkan kepada makna sesuatu namun tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Contoh, bila dikatakan saghirun, ini saghirun, kalimah bahasa Arab yang dalam bahasa kita terjemahnya adalah kecil, ini disebut ism. Jenisnya adalah ism, bukan fi'il dan bukan harf. Kemudian lagi contoh ma'un yang berarti air, ini juga adalah ism. Kata ini menunjukkan kepada makna sesuatu. Jadi ada sesuatu yang disebut air, maka penyebutan air atau ma'un itulah, kalimat itulah yang disebut sebagai ism. Dan tentunya penyebutan kata air tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, sekarang, nanti, atau besok, atau kemarin. Tidak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Maka bila disebutkan kalimat misalkan rumah, pohon, ya, bila kata-kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga disebut baitun yang berarti rumah, syajaratun yang berarti pohon, atau misalkan sayyaratun yang berarti mobil, na'lun yang berarti sandal, dan yang lainnya daripada kata benda, maka inilah contoh-contoh kalimah berjenis ism. Dan kalimah berjenis ism, ikhwah dan akhwati fiddin, para pendengar, a'azzanillahu wa iyyakum, cukup mudah untuk mengenalnya. Dan di antara ciri yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kalimah bahasa Arab berjenis ism adalah semisal bila kita mendapati bahwa kalimat tersebut diawali oleh al, hamzah lam di depannya, maka itu adalah contoh al-ism. Maka misalnya disebutkan kalimat al-muslimu. Al-muslimu, ada al di depan kalimat muslim, ya, hamzah lam di depan kalimat muslim, maka al-muslimu jenisnya adalah ism. Dan ingat, ciri imbuhan al ini tidak didapati pada kalimat jenis lain, baik fi'il maupun harf. Ini ciri pertama. Ciri kedua, dapat berharakat tanwin pada huruf terakhirnya. Ya. Kalimat muslimun, mun berharakat tanwin di huruf terakhirnya yaitu mim, muslimun tanwin dhammah. Atau misalkan musliman, muslimin. Ya. Bila kita mendapati kalimat ternyata kok akhirannya bisa berharakat tanwin, maka silahkan identifikasi dan simpulkan bahwa kalimat itu jenisnya adalah ism. Dan ciri ini juga khusus untuk ism, tidak didapati pada kalimat jenis lain. Kemudian yang ketiga cirinya, dapat berharakat kasrah secara asli dengan sebab-sebab tertentu pada huruf terakhirnya. Misalkan kita membaca al-muslimi atau muslimin, maka al-muslimi atau muslimin itu adalah jenisnya ism karena berpotensi untuk berharakat kasrah di huruf terakhirnya. Dan ciri ini juga ciri yang ada pada kalimat jenis ism. Maka bila kita membuka ayat, contoh misalkan, apabila kita membuka dalam Al-Quran, surat An-Nasr, Al-Fatihah misalkan, Al-Fatihah ayat keempat, Maliki yaumiddin, kalimat maliki, kalimat yaumi, kalimat ad-din, lafaz-lafaz ini seluruhnya adalah berjenis ism. Jenis kalimahnya adalah ism. Maliki, ism. Yaumi, ism. Ad-din, ism. Ya. Inilah kalimah jenis pertama, yaitu apa yang disebut dengan ism. Dan insyaAllah cukup jelas pembahasannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.